Selamat sore semua. Perkenalkan, nama saya Steve Orlando. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dengan judul pengaruh sistem pengolahan tanah dan pemberian pupuk organik terhadap pertumbuhan kacang tanah. Kacang tanah mempunyai peranan besar dalam mencakupi kebutuhan bahan pangan jenis kacang-kacangan. Manfaat kacang tanah pada bidang industri yaitu untuk pembuatan margarin, minyak goreng, ataupun dikonsumsi langsung. Dilihat dari segi produktivitasnya, kacang tanah di Indonesia dinilai masih rendah, yaitu hanya sekitar 1 ton per hektar area polong kering. Perbedaan tingkat produktivitas kacang tanah sebenarnya bukan semata-mata disebabkan oleh perbedaan teknologi produksi yang sudah diterapkan petani, tetapi karena adanya pengaruh faktor lain yaitu sifat atau karakter agroklimat, intensitas jenis hama dan penyakit. Varietas yang ditanam, umur panen serta usaha taninya sehubungan dengan hasil tersebut. Upaya ke arah perbaikan kacang tanah perlu dilakukan, khususnya menciptakan lingkungan tumbuhan yang sesuai bagi pertumbuhan tanaman kacang tanah. Terdapat beberapa cara dalam kaitannya dengan upaya tersebut. Salah satunya itu dengan mengaplikasikan pupuk organik dan sistem pengolahan tanah. Pupuk organik mengandung zat makanan lengkap meskipun kadar dan tidak setinggi pupuk buatan. Bahan organik mempunyai daya serap yang besar terhadap air. Karena itu, pupuk organik seringkali mempunyai pengaruh positif terhadap hasil tanaman, terutama pada musim kering. Selain dengan pemberian bahan organik, untuk meningkatkan produktivitas kacang tanah adalah dengan sistem pengolahan tanah. Pengolahan tanah adalah perlakuan terhadap tanah untuk menciptakan keadaan tanah yang baik bagi pertumbuhan tanaman. Meskipun pekerjaan pengolahan tanah secara teratur dianggap penting, tetapi pengolahan tanah intensif dapat menyebabkan kerusakan struktur tanah, mempercepat erosi dan menurunkan kadar bahan organik dalam tanah. Perlu tindakan tanah diolah dapat dipengaruhi oleh tingkat kepadatan. Pada tingkat kepadatan yang tinggi akibat tidak pernah diolah mengakibatkan pertumbuhan akan terbatas sehingga zona serapan akar menjadi sempit. Sedangkan pengolahan tanah yang dilakukan secara terus-menerus dapat menurunkan laju infiltrasi tanah sebagai akibat terjadinya pemadatan tanah. Optimalisasi budidaya kacang tanah dapat dilakukan dengan memperhatikan dan memenuhi kondisi serta persyaratan yang diperlukan oleh tanaman kacang tanah tersebut. Untuk tumbuh dan berkembang, tanaman kacang tanah memerlukan persyaratan tumbuh tertentu. Persyaratan ini meliputi faktor kondisi tanah dan iklim. Kedua faktor tersebut akan sangat mempengaruhi penentuan saat tanaman yang tepat. Kacang tanah tidak perlu memilih jenis-jenis tanah. Pada tanah yang berat, kacang tanah masih dapat menghasilkan jika pengolahan tanahnya dilakukan dengan baik. Tetapi kacang tanah dapat tumbuh optimal pada tanah yang ringan yang cukup mengandung unsur hara. Penggunaan pupuk sangat penting dalam meningkatkan produksi kacang tanah karena pupuk mengandung hara dengan konsentrasi relatif tinggi. Untuk kacang tanah, pupuk yang banyak dipakai adalah pupuk nitrogen, fosfat, dan kalium. Pupuk fosfat berfungsi mendorong pertumbuhan akar bagi kacang tanah. Pupuk fosfat dibutuhkan lebih banyak dibandingkan pupuk nitrogen, yaitu 45 kg P2O O2 per hektar area. Sedangkan pupuk kalium berperan penting dalam fotosintesis. Tanah yang mengandung cukup kalium akan menghasilkan kacang tanah yang berkualitas tinggi. Pemberian kalium yang cukup akan membuat polong tumbuh baik dan penuh dan berisi penuh. Dosis yang diperlukan kacang tanah yaitu 50-60 kg K2O per hektar area. Pengolahan tanah. Pengolahan tanah diperlukan untuk menggemburkan tanah supaya mendapatkan perakaran yang baik. Tetapi pekerjaan ini dapat menimbulkan permasalahan jangka panjang sebagai sumber kerusakan tanah yang dapat menurunkan produktivitas tanah. Pengolahan tanah hanya dapat dilakukan untuk menghindari tanah menjadi padat kembali.
Setelah diolah dan dapat digunakan teknik pemberian bahan organik ke dalam tanah. Pengolahan tanah dapat menciptakan kondisi yang mendukung perkecambahan benih dan mungkin diperlukan untuk memerangi gulma dan hama yang menyerang tanaman atau untuk membantu mengendalikan erosi. Pengolahan tanah memerlukan input energi yang tinggi yang bisa berasal dari tenaga kerja manusia atau hewan. Pengolahan tanah bisa mengakibatkan efek negatif atas kehidupan tanah yang meningkatkan mineralisasikan bahan organik. Sekian dan terima kasih.